Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah salam dari kami, HKB Pekernolong Gereja Pertama di Pulau Jawa, yang mengajak saudara senantiasa untuk setia kepada Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat malam, kami menyapa saudara dalam renungan malam Salom, dan kita mulai dengan berdoa. Pujian syukur kami persembahkan malam ini bagimu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang selalu menyertai kami, memberkati kami, memberi kami sukacita, kesehatan, dan seluruh apa yang perlu bagi hidup kami. Malam ini kami ingin bersyukur dan memuji Engkau dan menyampaikan terima kasih kami. Dan kami ingin mendengarkan firman. Hadirlah di tengah-tengah kami, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita malam ini kita ambil dari 1 Tesalonika 6 ayat 15 hingga ayat 18. Dan renungan kita ambil dari ayat yang ke-16. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara-saudara, janganlah takut terhadap besarnya ombak, sebab itu akan menguatkan kita terhadap goncangan. Janganlah takut terhadap badai, karena itu akan membuat kita bisa berdiri kokoh. Janganlah takut terhadap teriknya matahari, sebab itu akan memberi kehidupan. Janganlah takut terhadap gelapnya malam, karena itu akan menjaga kita dari kegelelahan. Bersyukurlah dan bergembiralah. Kata-kata ini merupakan kesaksian Rasul Paulus yang lahir dari seluruh pengalaman dalam perjalanan hidup, keluar dari pemahaman akan perbuatan Tuhan. Kata bersyukur adalah sebuah ungkapan di mana seseorang dapat melihat hal yang baik dan benar, berhasil atau sukses. Ucapan syukur merupakan respon terhadap sesuatu yang diterima secara sukacita, karena ucapan syukur lahir dari hati yang senang. Untuk itulah Paulus berkata, biarlah semua bersyukur. Bersyukur apa? Karena kasih setia Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kasih setia Tuhan itu dimaknai oleh Paulus melalui semua tindakannya yang hebat. Adanya siang dan malam membuat kita mengerti waktu. Adanya gunung dan lautan mengajar kita mengerti betapa tidak terselami buatan tangannya. Adanya tumbuhan, binatang, daratan, dan cakrawalnya, semuanya untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Malah matahari tidak pernah berhenti memberikan sinarnya untuk memberi kita kekuatan dan terang. Tanah tidak pernah berhenti memberikan kesuburan untuk menjadikan kita sumber makanan. Bumi selalu menyediakan kebutuhan, baik secara langsung atau tidak. Semuanya untuk menyediakan kebutuhan kita, melengkapi kebutuhan kita. Bukankah langit dan bumi buatan tangan Tuhan? Adanya matahari, bintang, dan hutan, serta gugusan tata surya, siapakah yang menciptakannya? Adanya siang dan malam, sungai dan lautan, siapakah yang menjadikannya? Paulus berkata, semua itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, renungan ini menghantar kita untuk memahami kasih setia Tuhan. Dan kita sekarang berada di antara dua masa, yaitu masa lalu dan masa depan. Dan dalam masa antara itulah kita berproses, bekerja, mengaktualisasikan diri melalui kehidupan dan kesaksian. Karena kita sedang berproses menuju masa depan, tentu ada tawa, suka, jeru, dan juang, tetapi ada juga tangis dan tantangan. Semua dinamika kehidupan yang kita hadapi sebenarnya merupakan tahapan-tahapan yang menempa hidup, apakah tahan uji atau terjebak tanpa tahu arah kemana tujuan. Sebagai orang-orang yang berpengharapan, kita yakin bahwa kita mampu melewati semua, di mana kehidupan, baik tawa atau tangis, baik jerih atau juang,
akan berbuahkan hidup yang gilang gemilang. Sebab inilah janji Tuhan setelah kita tiba di masa depan. Tidak lagi lapar dan derita, terik dan hujan sudah berlalu, semuanya akan menjadi indah dan penuh damai. Yang harus dipahami adalah bagaimana kita sampai pada masa depan yang penuh sukacita itu. Mari kita mulai dari sekarang dengan menampilkan dan mewujudkan kehidupan yang penuh sukacita dengan menghadirkannya ke ruang publik, ke tengah dunia yang sedang menggelora ini. Dengan demikian, dunia yang kita diami sekarang merupakan titik awal dari apa yang akan kita harapkan nanti. Jadikanlah bumi tempat kita berpijak sekarang menjadi tempat di mana ajakan renungan kita hari ini sebagai kekuatan baru untuk mengimplementasikan kasih Kristus yang agung. Sambil menunggu hari Tuhan datang, kehidupan akan berjalan terus, tidak boleh berhenti berbuah menghasilkan kebaikan dan kemurahan. Karena dengan demikian kita merawat pengharapan kita bahwa kita akan sampai pada tujuan yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus, Sang Gembala Agung itu. Maka dari itu tetaplah harus bersyukur setiap waktu. Tidak ada perlu dicemaskan, apalagi ditakutkan, sebab Tuhan akan setia dengan kasih-Nya kepada anak-anak-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas seluruh pemberian-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu, secara khusus anak-Mu Yesus Kristus yang telah membebaskan kami, menyelamatkan kami dari kuasa maut dan kuasa dosa. Biarlah Roh-Mu yang mengajar kami untuk memahami ini, agar kami menjadi orang yang setiap hari bersyukur dan bersukacita, dan pada akhirnya kami akan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.